Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis ialah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan. Di dalam istilah bahasa Arab, ulumul hadis itu terbagi menjadi dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Nah, yang berarti adalah ilmu-ilmu yang baru atau ilmu-ilmu yang sedang dibicarakan. Nah, maksudnya itu adalah ilmu yang baru saja didengar atau yang sedang dibicarakan, kemudian menjadi ilmu yang baru yang bersumbernya itu dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ilmu hadis juga menyebutkan bahwa ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial, yaitu yang bersifat secara menyeluruh gitu ya, yang membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Yang kedua yaitu sejarah ilmu hadis. Nah, sejarah ini dimulai ketika Rasulullah wafat. Nah, karena pada waktu itu umat Islam merasa khawatir bahwa karena hadis-hadis itu akan lenyap gitu ya. Makanya umat Islam itu berpikir bagaimana agar hadis tersebut tidak akan lenyap. Nah, mereka mulai melakukan pencatatan dan periwayatan hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu. Kemudian ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat yang merupakan landasan periwayatan hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Dari ayat di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa umat Islam itu harus berhati-hati dan menerima ucapan ataupun berita karena ditakutkan berita tersebut hanyalah dusta gitu ya, yang dapat merusakkan keimanan orang-orang muslim. Maka diperlukan ketelitian dalam menerima berita agar terhindar dari penyesalan. Nah, kemudian Syekh Mana Al-Qotani menyimpulkan bahwa perkembangan ilmu hadis itu terdampak oleh dua faktor, yaitu oleh dorongan agama dan dorongan sejarah. Nah, dari dorongan agama sendiri terutamanya pada saat itu umat Islam sangat memperhatikan warisan pemikiran tentang moral keagamaan yang dapat membangkitkan kehidupan mereka. Nah, dari situ mereka terdorong untuk menanamkan warisan pemikiran itu kepada anak-anaknya. Nah, agar warisan pemikiran itu tetap tertanam di jiwa-jiwa mereka. Nah, jika warisan pemikiran itu terputus atau bahkan hilang, mungkin anak-anak mereka tidak akan pernah mengetahui tentang moral atau tentang agama ini gitu ya. Karena bagi umat Islam sendiri ini sangatlah penting. Allah mewajibkan dalam agama untuk mengikuti dan mentaati Rasulnya dengan apa yang dibawa dan yang telah disampaikan oleh beliau gitu ya. Umat Islam harus tetap maju dan berpikir kritis dalam menghadapi hal-hal yang menjanggalkan dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut agama, terutamanya karena tidak sedikit pada zaman sekarang yang bahkan dengan semena-menanya menistakan agama Islam. Nah, tanpa memikirkan sikap ketoleransian, umat muslim tidak boleh kalah dari umat yang lainnya karena agama ini sangat penting bagi umat Islam dalam menuntun hidupnya ke depannya. Dan yang kedua yaitu dorongan sejarah, yaitu berawal dari banyaknya pertentangan dan halangan sehingga membuat umat manusia itu terdorong untuk menjaga warisan mereka dari penyusupan yang menyebabkan adanya fitnah dan permusuhan. Karena dari zaman prasejarah pun umat Islam tidak pernah berhenti dalam kecaman orang-orang kafir yang sangat anti dengan Nabi Muhammad. Dari zaman prasejarah pun umat Islam tidak pernah berhenti dalam kecaman orang-orang kafir yang sangat anti dengan Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawakannya. Mereka menganggap
Nabi itu orang yang tidak waras karena mereka pun takut tersaingi wawasannya oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin mulai meneliti dan menyelidiki periwayatan hadis dan mengikuti aturan-aturan periwayatan yang benar agar terjaga dari penyelewengan dan penyusupan sehingga tetap bersih, sehingga para sahabat mengeluarkan peraturan untuk menjaga kemurnian hadis. Berikut aturannya, yaitu yang pertama, mengurangi periwayatan hadis. Nah, para sahabat khawatir dengan banyaknya periwayatan hadis itu dapat membuat umat muslim tergelincir pada kesalahan dan kelalaian, karena karena ditakutkan umat Islam sibuk dengan as-sunnah ketimbang dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kan kitab yang harus diutamakan gitu. Walaupun memang as-sunnah pun perlu, tetapi Al-Quran tetap yang utama, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, ketelitian dalam periwayatan. Nah, para sahabat sangat teliti dan berhati-hati dalam penerimaan atau periwayatan hadis. Tanpa adanya perawi yang dapat dipercaya, itu sangat ditakutkan akan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis gitu ya. Karena dalam periwayatan hadis juga gitu sangat diperlukan ketelitian yang kuat. Itu perlu proses penelitian yang mendetail agar dapat menetapkan hukumnya dan tidak menimbulkan kekeliruan terhadap hadis tersebut, sehingga dapat memudahkan umat Islam untuk mengetahui, menghafal hadis-hadis yang sahih dan dapat membedakan hadis yang dhaif dalam periwayatannya. Kemudian yang ketiga, yaitu kritik terhadap riwayat. Bentuk kritik dengan cara memaparkan atau menjelaskan, juga membandingkan riwayat dengan Al-Quran. Apakah yang dijelaskan atau yang dibandingkan itu bertentangan dengan Al-Quran, apakah tidak gitu ya. Kemudian jika hadis atau periwayatan hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, maka umat Islam akan meninggalkan dan tidak akan mengamalkannya, karena tidak ada yang bisa menandingi isi Al-Quran gitu ya. Karena kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Beberapa aktivitas para ulama dalam menjaga kemurnian hadis, yaitu 1. Adanya pembahasan mengenai sanad hadis serta melakukan penelitian terhadap kepribadian setiap perawi hadis, karena tidak sembarangan orang bisa menjadi perawi hadis. 2. Melakukan pencarian sumber hadis yang bisa menunjukkan suatu periwayatan hadis yang dapat didengar langsung dari perawinya, serta memiliki kebenaran hadis tersebut. 3. Melakukan perbandingan antara periwayat seorang perawi dengan perawi lainnya, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran hadis tersebut. Pada akhir abad pertama, ada beberapa klarifikasi hadis, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, hadis mustahil, sama hadis mursal. Nah, yang telah dibedakan menjadi hadis makbul yaitu hadis sahih, dan hadis mardud itu hadis dhaif. Nah, di antara klarifikasi itu menunjukkan kedudukan hadis tersebut. Lalu, pada abad kedua Hijriyah, hadis telah dibukukan secara resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Ash-Shihab al-Zuhri dengan diresmikannya pembukuan hadis. Pada abad ketiga Hijriyah, yang dikenal dengan masa kemasan dalam sejarah perkembangan hadis, Yahya Ibnu Ma'in menulis tentang Tarikh Ar-Rijal. Muhammad Ibnu Sa'ad menulis tentang Ilal, karena di dalam buku itu menuliskan bagaimana sejarah perjalanan periwayat hadis tersebut.
Nah, pada abad keempat dan kelima Hijriah, dimulainya penulisan secara khusus, yaitu penulisan kitab-kitab dan kitab-kitab hadis dan banyak semacamnya gitu, untuk memudahkan para generasi yang akan datang untuk memudahkan menghafalnya, terus mempelajarinya gitu. Dan ada pun cabang-cabang ilmu hadis, yaitu terbagi menjadi 2. Ada ilmu hadis riwayah sama dirayah. Nah, ilmu hadis riwayah menurut Zafar Ahmad bin Latif Al-Usmani Al-Tanawi di dalam Qawaid fi Ulumil Hadis, ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang dapat diketahui dengan perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW, serta periwayatannya dan pencatatannya dan pengurusan lafaz-lafaznya ditulis dengan benar. Perkataan di atas, ilmu hadis riwayah ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan keadaan Nabi. Nah, adapun objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu 1. Cara periwayatan hadisnya itu dari segi penerimaan dan cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi lainnya itu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya berupa lisan, teguran, dan jawaban atas pertanyaan para sahabat tersebut. Dan penerimaan hadis itu dengan cara dihafal dan dipahami serta dihayati. 2. Cara pemeliharaan hadis dalam bentuk menghafal. Cara memelihara hadis yaitu dalam bentuk menghafal, karena jika hadis itu dihafalkan, maka tidak bakal mudah hilang. Itu karena akan selalu diingat dalam pikiran, kemudian hadis itu ditulis. Nah, jika hadis ditulis, maka akan menjaga agar apabila jika seseorang itu lupa, maka ada tulisan tersebut. Jadi, tidak mudah lupa dan agar hadis itu tidak hilang gitu. Dan adapun ilmu hadis dirayah itu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat, riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, dan jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Atas, ilmu dirayah itu bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dalam periwayatan hadis. Nah, dan adapun kajian objek dari ilmu dirayah yaitu 1. Dari segi persambungan sanad. Dalam istilah itsil as-sanad, yaitu yang bersambung sanadnya. Nah, jadi hadis dirayah ini sanadnya harus bersambung gitu, mulai dari sahabatnya, terus kepada perawi terakhir yang menuliskannya dan membukukan hadis tersebut, itu sanadnya harus tersambung gitu. Maka dari itu tidak boleh sanadnya terputus atau tersembunyi, atau bahkan tidak diketahui persambungan sanadnya. Itu nggak boleh. Atau sanad itshal al-sanad, atau karena hal itu dapat merusak hadis tersebut, sehingga mengakibatkan hadis itu bisa menjadi dhaif atau lemah. 2. Segi kepercayaan sanad. Dalam istilah siqat al-sanad, yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad atau hadis harus memiliki sifat adil atau dabit. Dabit itu yang kuat
atau cermat hafalannya. Gitu. Yang ketiga, dari segi keselamatannya dan dari segi kejelalannya. Nah, hadis juga memerlukan keselamatan dari kedaifan dan kecacatan, juga menghindari kejanggalan dalam periwayatannya dalam persambungan sanad itu. Nah, yang keempat, dari segi keselamatan. Nah, yang keempat, dari segi keselamatannya dari cacat gitu. Sama halnya dengan yang di atas. Dari segi keselamatan dari ilat, ini pun perlu agar hadis ini diriwayatkan dapat diketahui kedudukannya, sahih atau dhaifnya. Itu. Yang kelima, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad, yaitu mengenai kedudukan hadis itu sendiri. Nah, yang menandakan apakah hadis itu sahih, hasan, maudhu, atau dhaif. Itu. Dengan dilihatnya dari segi periwayatan, persambungan sanadnya, dan lain-lain. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, cabang-cabang besar yang timbul dari ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Yang pertama, ada ilmu rijalul hadis, yang dimana ilmu ini menerangkan para perawi hadis yang berasal dari kalangan para sahabat, tabi'in, ataupun dari kalangan yang seterusnya. Yang kedua, ada ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu ini menerangkan tentang kecacatan yang terdapat pada perawi dan ketakdilannya, yaitu keadilan para perawi. Ilmu ini sangat dibutuhkan oleh para ulama hadis karena ilmu ini dapat membedakan mana informasi yang benar datangnya dari Nabi dan mana informasi yang datangnya selain dari Nabi. Yang ketiga ada ilmu fanil mubtahamat. Ilmu fanil mubtahamat ini ialah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak tersebut namanya dalam sanad ataupun dalam matan. Perawi-perawi yang tidak tersebut namanya itu dalam Sahih Bukhari diterangkan oleh Ibnu Hajar bahwasannya mereka itu bukan tidak disebutkan, melainkan terhalang oleh perawi lainnya sehingga perawinya itu goib. Yang keempat ada ilmu ilalil hadis. Ilmu ini menerangkan sebab-sebab tersembunyinya dan ketidaknyataan suatu periwayatan yang dapat merusak hadis. Yang kelima, ada ilmu ghairi bil hadis. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu hadis yang di dalam matanya itu terdapat lafaz yang ada kebimbangan dan keraguan-keraguan di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu poin ke-6, ada ilmu nasih wal mansuh. Ilmu ini menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan atau dihapus dan menasihkan atau menghapus. Yang ketujuh ada ilmu talfiqil hadis, yang dimana ilmu ini membahas tentang cara pengelompokan antar hadis yang berlawanan lahirnya. Nah, caranya itu yaitu dengan mengumpulkan, dengan mentasihkan yang am atau mentakyidkan yang mutlak, atau dengan memandang berapa banyak kali terjadi. Yang kedelapan ada ilmu tashif tahrif. Ilmu ini menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik mushaf bentuk muharrafnya. Poin ke-9 ada ilmu asbabi wurudil hadis. Yang dimana ilmu ini membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menurunkan sabda beliau dan waktu dalam menurunkan sabdanya tersebut. Dan yang terakhir, poin ke-10 ada ilmu mukhtalaf dan muskil hadis, yaitu ilmu yang menggabungkan antara hadis yang zahirnya bertentangan atau ilmu yang menerangkan takwilnya hadis, takwil hadis yang muskil meskipun tidak bertentangan dengan hadis lainnya.